Nama saya Pak Basiran Basis Hargito. Bisa dipanggil Pak Bas juga bisa, Pak Basiran bisa, Pak Basis bisa. Saya alamatnya di Bumen, RT 23, RW 6, Kelurahan Purban, Kota Gede, Yogyakarta. Saya sebagai pengrajin roti atau kue kembang waru. Saya mulai produksi kue kembang waru yaitu mulai tahun 1983. Kami buat kue kembang waru itu, Bumen itu sudah terkenal sebagai kampung atau pengrajin alat-alat rumah tangga yang terdiri daripada kaleng atau blek. Misalnya seperti ceret, soblok, kompor, dan sebagainya. Segala alat rumah tangga yang terbuat daripada kaleng. Ya, kemudian Koperasi pada waktu itu tahun 65 yaitu surut karena peristiwa politik Indonesia, yaitu tragedi 65. Kemudian koperasi bubar, terus banyak pengangguran. Maka dari itu saya punya inisiatif menggali kuliner yang dulu pernah dibuat oleh nenek moyang kita, yaitu kue kembang waru. Saya membuat kelompok kue kembang waru itu berjumlah kurang lebih yaitu 23 orang. Kami kumpulkan untuk membuat roti kembang waru. Ya itu, yang namanya sejarah roti kembang waru itu kan ada sejarahnya. Kebetulan bahwa Kota Gede itu dulu terkenal bekas keraton Mataram Senopati pada waktu dulu, ya toh. Kebetulan pada waktu dulu itu menjadi andalan kerabat keraton Mataram. Bila mana ada kerabat keraton yang punya hajat, mesti pakai jamuan roti kembang waru. Misalnya untuk jamuan orang punya hajat, untuk oleh-oleh lamaran manten, untuk jamuan resepsi manten, untuk arisan, untuk pengajian, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan jamuan para tamu undangan. Karena roti kembang waru itu bukannya camilan anak-anak, tetapi kebanyakan pada waktu dulu digunakan oleh orang yang berhajat, punya hajatan. Ya namanya memang diambil dari kembang waru. Kebetulan pada waktu dulu Keraton Mataram itu dekat dengan pasar Kota Gede, Sarlegi, kalau dulu Sargedi. Pada waktu dulu pasar itu belum ada perindangnya, ya toh? Belum ada kios-kios, masih banyak tumbuhan, terutama pohon waru. Banyak tumbuhan pohon waru. Nah, pohon waru itu pohon yang paling unik, paling istimewa. Pohon waru itu pohon yang lekas besar, tetapi sepanjang sejarah belum pernah berbuah, cuma berbunga terus. Nah, salah satu kerabat keraton ada orang yang membuat bentuk roti kembang waru karena dipandang mungkin paling mudah untuk menirukan. Juga roti kembang waru sampai sekarang itu berbentuk bulat. Ya, berbentuk bulat, ada giginya 8. Itu filosofi Jawa juga ada. Berbentuk 8 adalah kalau bahasa Jawa itu Astobroto. 8 pokok penting isi dunia, semua makhluk hidup membutuhkan. Pertama, bumi, geni, banyu, angin, ya. Yang kedua, matahari, bulan, bintang, dan mega atau langit. Langit itu dianggap yang paling tinggi, berarti orang hidup di dunia itu yang ada yang menitahkan, yaitu Tuhan. Itu, maka sampai sekarang dinamakan, yaitu 8 pokok penting isi dunia. Makhluk hidup kan membutuhkan semuanya. Tidak cuma manusia, hewan membutuhkan, tanaman saja membutuhkan sinar, membutuhkan air, dan sebagainya. Itu filosofi Jawa memang demikian. Ya, cuma ada, tapi ya belum maksimal. Karena pemerintah itu yang dirembuk, yang itu tidak hanya roti, bermacam-macam toh itu kuliner, kemudian apalagi seni budaya, kerajinan dan sebagainya banyak sekali pemerintah itu. Tapi sebagian besar saya mengucapkan terima kasih pada pemerintah. Sedikit banyak memang mereka peduli dan sangat memperhatikan dengan hasil produksi kembang waru ciri khas Kota Gede yang tidak dipunyai oleh tempat lain. Kalau ada yang namanya kembang waru itu cuma tiru-tiru saja. Ya, saya terima kasih pada masyarakat. Maka sampai sekarang itu kalau masyarakat ada hajatan yang perlu, itu mesti pesan di sini. Tuh. Dan juga kami ulangi lagi,
Di samping ada filosofi Jawa juga ada maknanya, namanya roti kembang waru, kan singkatan roti kembang waru, ROTI, ya dong, itu roti kembang waru, KEMB BANG roti kembang waru. Itu otak-atik Gathuk saya itu memang ya pas sekali. Apa maknanya? Roti adalah rasa orisinil tetapi istimewa, itu roti. Kembang waru, kembang itu kembalilah bangsaku wajib rukun. Karena sekarang itu bangsa Indonesia ya banyak TikTok, banyak yang gini. Yang penting adalah kerukunan, kesatuan dan persatuan wajib kita jaga. Kita tetap satu bingkai dari NKRI. Itu tadi roti kembang waru, rasa orisinil tetapi istimewa. Kembalilah bangsaku wajib rukun. Wah ya itu ya banyak penurunan. Sebelum ada pandemi itu saya bikin satu hari 500-600 biasa. Dan pesanan banyak sekali. Tapi pada waktu dulu belum ada COVID itu banyak turis-turis asing yang berkunjung ke sini. Bawa besak saja sampai 20. Gitu. Karena kalau turis itu senangnya cuma mencari kepuasan batin, kalau harga no problem gitu. Nanti ikut praktek bikin, terus nanti bisa mentumpahkan adonan itu mereka merasa puas gitu.